Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifatak. Al-mukarram wal-muhtaram Syekhuna wa mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah, pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Qari kita Al-Mukarram Haji Abdul Aziz, beliau dengan barakah pangarsa Abah telah mengikuti MTQ tingkat internasional di Kuala Lumpur dan beliau mendapatkan peringkat juara. Ayat yang dibacakan adalah surat Al-Hasyr 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita sekalian, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah ketakwaan tersebut dilanjutkan dengan perintah muhasabah. Salah satu kegiatan penting bagi seorang mukmin, khususnya orang yang belajar tarekat, adalah muhasabah. Ini sering disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Apa muhasabah itu? Berhitung. Wal tanzur, lan becik aningali opo nafsun awak-awakan suici maing perkara kodamat kang wis andinginaken yesi nafsu ligod kadue esok, cek logat pasantren salap kitu. Paham salarian teu? Kenal itu paham ke? Ngahormat nu boga pulo. Pulau Sari hek. Sebelum saya lanjutkan, maaf, saya mohon doa kepada ibu dan bapak sekalian sehubungan salah seorang wakil talqin kita sedang dalam keadaan sakit parah, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Abdul Salam Nasution SH, masih dirawat di Bandung, masih di ruang ICU. Begitu juga Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andes Yusuf Hamzah, beliau dalam keadaan pemulihan. Semoga khususnya beliau berdua, umumnya seluruh yang sakit di kalangan kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wal tanzur, dan harus mampu memandang, melihat. Siapa nafsun? Setiap nafsu, setiap manusia. Kalau kita di sini hadir 10.000 saat ini, maka 10.000 kita semua harus mampu tanzur. Tanur ceksuna, tanur ceksuna mamelak pare, dari munur deh. Tanzur diambil dari nazoro, dijadikan fi'il amar bil adawat, pakai lam, wal tanzur. Tak ngalogatan ku Jawana pakai becik. Harus, tidak boleh menolak dan jangan mengelak kalau mau selamat. Apa yang harus dipandang, yang harus diteliti, yang harus dikaji? Umum perjalanan qaddamat yang telah dilalui oleh si nafsu tersebut. Detik yang sekarang kita sedang hidup bukan detik yang barusan.
Menit yang sekarang bukan menit yang tadi. Jam yang sekarang bukan jam tadi. Sekarang sama-sama 8:30, bukan 8:30 yang tadi malam. 8:30 siang sekarang bukan 8:30 yang kemarin. Hari Senin yang sekarang bukan Senin yang kemarin. Senin sama Senin, 9 sama 9, tapi beda. Sampai di mana kita perlu melihat perjalanan yang telah kita lalui? Tidak cukup hanya memandang sampai tahun kemarin, tidak cukup hanya memandang sampai kelahiran, tidak cukup hanya sampai kita di dalam rahim, tapi tariklah benang panjang. Suka disebut merah ya, nggak tahu siapa yang mulai itu kalimat jadi benang merah gitu. Kenapa nggak benang kuning aja ya, atau benang hijau? Benang tersebut ditarik begitu panjang sampai kepada badul kholqi. Naon cenah ce? Hardiantong. Kardincan. Alhamdulillah. Pajajian mah kalau alhamdulillah jadi aya pigaweun bidang ilmu dakwah profesornya. Lamun geus ngarti kabeh naon terangkeun. Nuhun ah. Ayo orang mundur. Melihat ke belakang. Detik nu kaliwat, menit nu liwat. Terus nanti jam reun. Jam nu kaliwat, poe nu kaliwat, minggu nu kaliwat, bulan. Ah gitu sapotong ewang cing adil itu. Belikan dia. Detik nu kaliwat, menit, jam nu kaliwat, cerdas. Minggu nu kaliwat, tahun nu kaliwat, windu nu kaliwat, abad nu kaliwat, nges lanan. Terus kudu diinget-inget keur urang di jero beuteung. Memeh asup kana jero beuteung, badan urang tadina teh saripati kadaharan, memeh jadi kadaharan. Tadina tatangkalan, memeh jadi tatangkalan, tadina taneuh heula, memeh jadi taneuh. Tadina adalah buih zabdah, memeh jadi zabdah, tadina tina nur teh nur cahaya, memeh jadi nur Muhammad, tadina teh nur Jamalillah, nepi tah makodamat nepi mun kitu the end. Naon the end teh nyaho? Ah, kan nu paling terloba profesor, loba doktor tadi itu kan. Genah ngomong hareupeun nu pinter mah, mun salah sok diomekeun. Ayo urang sok leuwih resep ngomong hareupeun nu bodoh, salah diantepan malah dituturkeun. Atuh dolun mudil ngaco jeung moal ngaco ka batur. Mun aing aduh ngomong hareupeun nu pinter mah sieun salah. Kudu atoh nya eta, mun salah diomekeun, ngan ngomekeunana deui. Tong sok kacampuran jurig. Ya bisa lila bisa pakai senyum lah ngomekeunana. Ieu mah salahna 5 perakun dihukumna meni 2000-eun. Teu adil nya. Baik. Itu badan mah kitu. Kumaha perjalanan ruh sarua. Masuk pada pembahasan ruh, kita mundur melihat perjalanan diri kita sampai di perut ibu. Dari perut ibu ke sana ada jalan cagak. Kalau ruh tidak diproses melalui bumi, tetapi ruh memang langsung diciptakan dari Nuru Muhammad. Banyak orang sekarang yang tidak percaya
menganggap ini adalah Israiliyat, dongeng jijienan Bani Israel, hegae kumaha maneh dipaksa-paksa ke diberi pengertian aya mau ngarti. Pajajan percaya banget. Kenapa percaya? Sebab yang memberi informasinya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab apa? Sirul Asrar. Kenapa percaya? Karena beliau wali. Bukan hanya tukang wacana, lain jago maca, lain tukang utak-utak, tapi orang yang terjun, praktisi, membuktikan. Bayangkan, Sirul Asrar itu bukan kitab culak-colek, tetapi pengalaman beliau 25 tahun berkhalwat di Irak. Teu papangih jeung jelema pajejen mun ditah riadoh kitu ku pangarsa Abah jen wayahna sia 25 tahun teu papangih jeung jelema. Duh. Sanggup teu euy? Henteu. Karek sapeuting ge di kamar geus ateuh hendra bijil. Enggak kuat gitu. Ya. Baik hadirin, di dalam perut ibulah diperpadukan antara ruh dan jasad. Rahim ini pembahasannya sangat unik. Kalau orang berpenyakit jantung masih bisa cangkok jantung. Ginjal bisa nggak? Ginjal rusak bisa cangkok ginjal. Amerika, Jerman belum bisa cangkok rahim. Ayo lacak, tanya sekarang, telepon ke rumah sakit terbesar di Jerman. Bisa nanya ke nana henteu? Sarua jeung kuring teu. Nggak salah gitu ya pokoknya. Wah, cangkok rahim. Oleh para ilmuwan itu difilmkan. Ternyata begitu canggih dan cerdas Cimani-nya. Cimani teh cerdas. Begitu masuk ke dalam rahim itu 250 juta. 250 juta yang masuk. Lamun etas sakali bijil jadi kabeh ting sabaraha ribu jelema. Kos lauk jair. Lauk jair jadi kabeh. Moal mah tabatem. Tapi dia hidang para raih yang masuk sampai kepada pabrik utama biasanya 1 ya 2, sangat jarang lebih dari 2. Padahal itu jutaan itu. Wah, ini si gadunya saya menang nempok. Ya, makanya diakhiri dengan kalimat Subhanallah, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Baik. Untuk apa kita membaca perjalanan yang sudah lewat? Ligod. Untuk muhasabah, ditimbang, dikaji, diteliti, diperhitungkan, dipelajari sebagai pijakan untuk membuat rancangan bagaimana kita ke depan. Detik yang akan datang harus bagaimana, menit yang akan datang ayeuna orang kaharep. Tadi manu kaliwat ayeuna kaharep. Detik bakal datang, menit hayo gawe deui. Jam bakal datang, poe. Minggu bakal datang, bulan, tahun bakal kenjana hitung sorangan. Abad bakal datang, tapi ka mana ka ditu na yo? Narik benang ka hareup. Tapi ka kiamat. Dae teuing lamun baru berpikir tahun depan. Cawerang lamun karek mikir abad nu bakal datang. Tariklah benang merah tersebut,
timimiti badul khalqi, dari mulai awal penciptaan ruh kita sampai akhir perjalanan ruh kita. Wal tandur nafsu ma qaddamat, diulang wattaqullah, mantaki sia teh kudu takwa jejen. Disebut kabeh ngaranna teu apal. Kamu sekalian harus innallaha khabirum bima ta'malun, ta'malun. Entong susumputan. Jangan main tak umpet dengan Allah. Jangan merasa tidak dilihat oleh Allah. Jangan merasa tidak didengar oleh Allah, karena Allah khabir. Wazan fa'il. Allah maha mengetahui bima ta'malun, terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan. Tah mun make ayat nu bieu mah hirup teh bakal bijaksana untuk pribadi, untuk keluarga, untuk lembaga, untuk negara, untuk bangsa, untuk dunia. Harus pakai ayat tadi. Sering kita melihat ke belakang tapi terpenggal. Kadang-kadang melihat ke depan tapi terpotong. Mari kita tarik ke belakang sampai finish, ke depan sampai selesai. Muncul nu ceuk pajajian teh 6 pertanyaan. Kahiji naon, kadua ti mana, katilu di mana, kaopat reka mana, kalimah hayang kumaha, kagenep kudu kumaha, kagenep kudu kumaha. Jangan jujur mah ada seniman. Kudu make eta. Eta kudu kumaha. Satu, kita ini apa jawabnya manusia? Dari mana? Jasad dari tanah, ruh dari Nur Muhammad. Di mana? Di dunia. Kemana? Mati. Ingin apa? Bahagia dunia dan akhirat. Harus bagaimana? Iman dan amal soleh. Setelah Allah menyatakan perintahnya bahwa kita harus takwa, dan menyatakan kemampuannya bahwa aku ini khabir, aku ini tahu. Siapa lagi yang tahu? Dan orang-orang yang diberitahu. Di antara orang yang diberitahu adalah para nabi. Di antara orang yang diberitahu adalah warasatun nabi. Siapa warasatun nabi? Waliyam mursyida. Lihat dalam kitab Tanwirul Qulub. Orang yang mengolah diri dengan ilmu yang benar sampai mencapai makom ikhlas, takwanya sempurna, diberi wilayah oleh Allah. Tidak setiap wali itu mursyid, tapi setiap mursyid adalah wali. Kullu mursyidin waliyun walaysa kullu waliyin mursyidan. Bagaimana kalau ada orang disebut mursyid atau mengaku mursyid tapi bukan wali? Maka patut dipertanyakan. Rada sopan muridnya bahasana. Lamun saya ngomong kieu, bohong eta mah. Oh, teu sesuai jeung predikat ketua bidang ilmu dakwah. Patut dipertanyakan. Laras Pak salira teh mursyid, sumuhun. Hauli mursyid. Mursyid mana? Torekat anu pecah teh dipuji merejih. Ai pangersaku agung luar biasa. Nya ama ate ya. Be euy aya mursyid beuki keneh pujian.
dicoba dihina sanes pangarsa teh katinggalna seueur pisan kelemahanna lemah naon akang ulah gagabah ka akang masih kena kapancing gitu mah jangcan lulus jadi mursyid. Banyak di Indonesia ini mumursidan. Alhamdulillah di Sukabumi pun di kampung saya punya paman saya namanya Mursidi. Insya Allah kalau untuk jadi mumursidan Pak Jejen layak bisa. Saya pakai jubah nu alus, pakai udeng, janggot cing panjang, kumis panjangkeun, ngadehem cing pantas, sila cing pantas. Jadi sadira mereka mana? Susun amalan tertentu ini. Ketika datang orang perlihatkan keluar biasaan kita. Ya khawarik kecil lah. Pamana seuneu dicabak teu panas. Cai panas dikodok kuleungeun teu panas, teko kosong dikucurkeun aya caian. Ya biasa main-main lah. Kok Pak Jejen nyebut main-main wong saya tukangnya? Pernah jadi tukang begitu. Saya kira itu martabat tertinggi. Saya kira begituan itu luar biasa dulu. Karena memang nggak biasa ya. Masya Allah. Ternyata masih kelas main-main. Karek lembang dina cai tengah lelep mah. Kayu gabus ke bisa aun. itu masih kelas main-main nak. Masih kelas main-main. Tadi malam saya sampaikan saya pernah dianggap orang luar biasa, tetapi setelah belajar zikir jadi lebih luar biasa. Kalau orang berani berantem dengan 20 orang biasa, luar biasa. Luar biasa. Setelah belajar zikir lebih luar biasa. Kenapa? Oleh semut pun takut. Jadi naik tuh deh. Jadi kalakah turun nih. Jadi sieun kitu sabab teu nenyo sireumna tapi nenyo saha nu ngagerakeun sireumna. Ini pendidikan zikir. Baik hadirin rahimakumullah. Makanya ayat tadi dilanjutkan. Wala takunu kalladzina nasullah. Ojo ono sira kabeh iku kaya wong kang ngalaliaken ing Allah. Kamu sekalian jangan menjadi seperti orang yang melupakan Allah. Boboro jadi tukang lupa nah seperti na geus teu meunang. Boboro jadi monyet bener, mau monyetan geus ulah. Hebat sekali kalimatnya. Wala takunu ka. Janganlah kamu menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Jangankan menjadi orang lupa, menjadi seperti yang lupa saja sudah dilarang kelas oleh Al-Quran. Kenapa sih nggak boleh lupa kepada Allah? Fa'ansahum anfusahum. Sebab orang yang melupakan Allah akan dilupakan oleh Allah. Lain Allah teringat ngan teringat-ingat. Orang boga dulur belegu. Hiji dulur bager hiji. Ini keluar negeri meuli oleh-oleh ngutamakeun keur dulur nu mana? Ai kanu teu bager inget henteu? Inget. Ngajawab henteu. Kalau kita punya dua saudara, yang satu baik, yang satu enggak baik, lalu kita berangkat keluar kota beli oleh-oleh, kedua-duanya kita ingat. Kanu bager ingat, mentak teman melikan dia kanu teu bager, nyata kau inget teu bager. Enggak ngomong ke siapa?
benahaneun wae. Siga nu heueuh saya ngomong gitu. Sok era dek ngomong di ditu. Ya sambil begini kan kita robitoh ya. Kira-kira mursyid sedang bagaimana kepada saya? Disadae si ajen. Disadae wungkul. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Naon ustaz dari ulaika humul fasikun. Alus goreng ari jadi jelema fasik. Goreng sae awon atuh. Baik apa jelek? Jelema nu naon teh? Ingin apa tidak jadi orang fasik? Kalimat ulaika mubtada hum jadi khobar jeung jadi mubtada deui sajumlahna jadi khobar ulaika humul fasikun saha ulaik teh nu nasullah orang yang melupakan Allah dialah orang fasik. Kalau ingin lepas dari sifat fasik urang jadi jelema poho ka Allah. Ari poho teh lalawanan eling, lalawanan inget bahasa Arabna zikir. Berjuta-juta orang datang ke pondok pesantren Suryalaya ingin melepaskan baju kepasikan, baju kemunafikan, baju kekufuran, baju kesyirikan, diganti dengan zikrullah. Lepaslah dia dari orang fasik, maka diteruskan la yastawi ashabul jannati ashabun nar heula. Apa kaitannya? Tidak akan sama calon ahli neraka dan calon ahli syurga. Ashabul jannati humul faizun, orang yang masuk syurga adalah orang-orang yang bahagia. Hayang ka syurga henteu? Hayang pangluhurna, hayang panghanapna surgana? Ya, bolehlah. Direncanakan kita ingin masuk surga yang paling tinggi, ternyata nanti dapat yang paling bawah, untung ulah ngentan upang hanapna teu kabagean ke. Apa sih saya sebut yang terakhir ini dalam Sirul Asrar disebut ada 4, ada yang menyebutkan 7, cara pembagiannya lain, ada yang menyebutkan 4. Syekh Abdul Qadir menyebutnya 4. Yang pertama jannatun naim, jannatul ma'wa, tempat pangbalikan, geneheun, tapi kelasnya kelas paling rendah. Ya kalau kayak bis ekonomi lah. Yang kedua jannatun naim, yang ketiga jannatul firdaus, yang tertinggi adalah jannatul qurbah. Apa itu jannatul qurbah? Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Orang yang belajar zikir adalah orang yang sedang berupaya untuk menjadi ahlul qurbah. Amin. Rubina sakitu we. Sakodar mang macakeun, mang terjemahkeun ayat nu tadi. Mohon maaf dan mohon diperbaiki kalau saya salah. Insyaallah kita akan mendengarkan wejangan-wejangan dari Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Sekali lagi semoga Badan Kajian Hukum dan HAM IAILM senantiasa mendapatkan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya latifah mubarakiyah kita diberi kemampuan oleh Allah untuk memecah rekor, mencetak para intelek sufi. Ini misinya sangat besar ya. Diharapkan mampu menyembuhkan Indonesia. Karena dengan pinter aja nggak bisa. Bersih hati otak belet, tak bisa.
hak pinter hati rewok leneng. Latifah Mubarakiyah menyentuh kedua-duanya. Mudah-mudahan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.